Salam. Salam. Yang di luar salam. Banyak juga. Jadi kalau ada yang di dalam tidak tahu di luar ada orang, saya tes sekali lagi, di luar salam. Lebih keras lagi, salam. Ya, itu artinya di luar juga ada orang. Bukan hanya di dalam saja. Yang tadi kita hening sejenak itu bukan hanya di dalam saja, tapi di luar juga hening. Menunggu segala sesuatu diperbaiki untuk kita lanjutkan kembali. Bapak Mama, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda dan pemudi Klasis Kupang Barat. Di bawah tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk kita bisa merenungkan tema ini dengan sebuah rekonstruksi. Jadi ini cerita di Bethlehem, kita rekonstruksi versi sekarang. Ketika orang Majus itu pergi ke Bethlehem, mereka sampai di sana, itu mereka bertanya-tanya. Maka jawab orang Bethlehem, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Orang Majus pasti bingung. Ini orang dari masa mana ini? Saya bertanya, kami bertanya, lantas mereka tidak menjawab, tapi mereka balas, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini versi anak muda. Anak muda sekarang. Kalau ditanya, mereka tidak menjawab. Mereka justru bertanya. Itu kelebihan anak muda masa kini. Jadi jawaban dari sebuah pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan baru. Lantas orang bilang, kamu nanya. Saya pikir-pikir orang yang mengeluarkan istilah ini kemudian menjadi semua anak-anak muda. Saya punya anak yang kelas 2 SD. Saya tanya, saya pulang dari kantor dan saya tanya, Ade, sumakan. Dia balas, dia lihat, kamu nanya. Ade sumakan. Kamu bertanya-tanya. Perasaan apa? Saya pun anak tidak tahu saya perasaan. Saya pulang kantor capek, lantas jawabannya sebuah pertanyaan. Ini menarik. Karena apa? Ini menarik karena ini merubah cara berpikir kami orang tua. Cara berpikir kami orang tua. Rekonstruksi yang saya mau bangun, hari ini kita membangun kembali cara berpikir orang muda. Supaya melihat jalan lain menuju ke negerinya. Negerinya mana? Negerinya orang muda. Pemuda dan pemudi. Pemudi, salam. Ada yang jomblo kok? Iya. Firman Tuhan hari ini, dia harus bisa menemukan jalan lain. Jalan lainnya. Tapi jalan itu bukan kemudian kita bilang, oh karena jalan lain sudah kita begini saja. Ini jalan. Jomblo jalan. Yang penting kita bisa jalan terus. Teman-teman pemuda, hari ini kita akan melihat versi tema ini dalam konteks orang muda. Saya harus hati-hati untuk apa? Untuk bisa mengantar bagaimana cara kita memahami orang Majus seperti masa kini. Orang Majus itu adalah, kita sudah dengar dari khotbah tanggal 25, mungkin di khotbah rayon, di Natal rayon, Natal keluarga kita dengar ini khotbah. Sama, orang Majus yang sama juga. Orang berpengetahuan, orang timur yang bijaksana.
Mereka sudah lebih satu tingkat daripada kita. Kenapa lebih satu tingkat? Karena kita punya kebiasaan membaca teks. Jadi kalau ada teks di atas kita baca. Ada teks. Ada buku kita baca. Ada tulisan, status kita baca. Orang Majus tidak lagi membaca tulisan. Orang Majus dia membaca tanda alam. Lebih tinggi ilmunya daripada kita yang membaca teks. Jadi begitu dia lihat alam, dia bisa membaca bahwa bintang yang ini adalah bintang seorang raja, bukan bintang biasa-biasa. Bacaannya menjadi berbeda. Karena itu mereka pergi untuk membaca lebih dekat lagi. Semakin dekat untuk menemukan apakah bacaan mereka itu sesuai dengan konteks yang mereka jalani atau tidak. 3 orang Majus yang digambarkan dalam cerita ini bukan hanya 3 orang. Mereka satu gerombolan besar. 3 pemimpin, tapi ada yang mengatur. Ada yang mengatur rute, ada yang mengatur bagaimana cara susunan dari tiap rombongan-rombongan ini. Ada yang membuka jalan, ada yang di depan, di bagian nomor 2 itu para pemimpin mereka, habis itu persembahan mereka, logistik mereka, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Rombongan ini panjang, bukan rombongan main-main. Karena mereka mau bertemu raja. Sampai di Bethlehem, bertemu? Tidak. Mereka bertemu dengan raja yang lain. Mereka mau bertemu dengan raja orang Israel, tapi yang mereka temukan pertama sekali itu Raja Herodes. Raja Herodes. Pertanyaannya, betulkah ini raja? Tidak. Raja yang mereka mau sembah adalah raja orang Israel. Menariknya karena apa? Menariknya karena begitu Raja Herodes merasa bahwa ada raja yang baru lahir dan dicari oleh orang yang jauh untuk disembah dan dibawa persembahan kepada raja yang baru lahir itu. Saya kira ini persoalan yang serius, bukan main-main. Bukan main-main. Karena kalau kita akan baca terus sampai di pasal yang ketiga, kita akan temukan di situ. Ini bukan sesuatu yang kemudian biasa-biasa saja. Bahkan ditakuti oleh Herodes. Dia panggil imam-imam kepala untuk menyelidiki. Betul bahwa akan lahir di Bethlehem. Imam-imam kepala mengatakan seperti itu. Ahli-ahli Taurat mengatakan seperti itu. Ada 3 kelompok yang saya catat dalam bacaan kita. Yang pertama sekali, ada orang Majus. Kita sudah tahu orang yang berpengetahuan, orang yang mau untuk pergi kepada raja yang bukan raja mereka, tapi mau menyembah, bukan saja menyembah, tetapi juga mempersembahkan persembahan yang mereka sudah siapkan. Yang kedua ada kelompok Herodes. Orang yang mengalami ketakutan, orang yang berusaha untuk mencari apakah betul informasinya itu seperti itu, tapi menemukan dia, kembali dan kabarilah aku, supaya aku pergi juga menyembah dia. Ini golongan Herodes. Yang ketiga, golongan ahli Taurat. Yang mereka percaya bahwa raja orang Israel itu akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu bahwa itu dikatakan oleh kitab-kitab perjanjian lama. Menariknya, mereka hanya tahu saja. Mereka hanya membaca saja. Tapi tidak ada kerinduan untuk kemudian mereka mengikuti orang Majus ini. Mengikuti orang Majus ini, pergi dan menyembah raja mereka. Orang lain, orang Majus percaya bahwa yang lahir ini raja, tapi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tahu itu ada tertulis,
tapi mereka belum percaya atau mereka imam kepala, ahli-ahli Taurat akan pulang duluan. Kenapa mereka pulang duluan? Karena mereka tidak bisa terima raja ini dilahirkan di kandang hewan. Mereka tidak terima bahwa raja ini ada di tempat yang tidak disukai. Beruntungnya kelompok yang ketiga ini tidak melakukan perjalanan bersama dengan orang Majus. Dan kelompok yang keempat itu ada Maria bersama dengan Yusuf dan Yesus. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Apa yang bisa kita pakai untuk kita membaca, pergi kembali ke negerinya melalui jalan lain? Banyak kita selalu melihat pada teks. Baca buku, sekolah bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sekolah bilang ya. Sekolah bilang begitu. Persoalannya, apakah betul dia menjadi 2? Alkitab rubah itu. Bahwa 1 laki-laki tambah 1 perempuan itu tidak 2, tapi itu 1. Gitu. Iya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kita lihat ini tidak lagi 2, tapi sudah jadi 1. Iya ya. Jadi bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau kita baca di dalam cerita Alkitab. Kalau misalnya kita tidak membaca lagi Alkitab, maka kita akan temukan 1 laki-laki tambah 1 laki-laki sama dengan 2 laki-laki. Atau 1 laki-laki. Yang 1 laki-laki coba angkat tangan. Ada kok di sini? Saya kira tidak ada ya. Atau 1 perempuan tambah 1 perempuan sama dengan 1 perempuan. 2 perempuannya, 2 perempuan. Alkitab bilang 1 laki-laki tambah 1 perempuan sama dengan 1 pasang. Proses ini yang saya mau bilang, bagaimana kita menemukan jalan lain ke negerinya. Itu bukan jalan lain menurut dunia ini, begitu. Saya mencatat di ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Diperingatkan dalam mimpi. Ini menarik, karena apa? Kembali ke negerinya melalui jalan lain itu bukan karena rembuk, itu bukan karena hasil rapat, itu bukan karena ikut arus. Bukan. Tapi itu karena diperingatkan dalam mimpi. Diberi tanda oleh Tuhan. Kalau orang Majus diberi tanda, saya percaya adik-adik pemuda juga pasti diberi tanda. Diberi tanda bahwa 1 adik pemuda, begitu dia doa, dia angkat mata begini, dia lihat 1 pemudi. Itu tanda. Karena Tuhan tidak akan kasih tanda bilang, lu buka mata lihat 1 pemuda, itu lu punya sudah. Dia angkat mata. Mau buat apa? Tidak bisa buat apa-apa. Karena itu bukan tanda Tuhan, begitu. Yang Tuhan mau berikan tanda itu pergi ke negeri lain, pergi ke negerinya melalui jalan lain, itu versi Tuhan, bukan versi manusia atau versi dunia, begitu. Kalau begitu, bagaimana cara kita melihat teks ini lebih dalam? Kita melihat teks ini, maka kita bisa menemukan bahwa ketika orang sekolah saat ini, ketika kita lihat orang sekolah saat ini, kita pasti bilang ini sekolah mau jadi pendeta, sekolah mau jadi tentara, sekolah mau jadi guru, sekolah mau jadi PNS.
Coba cek baik-baik. Ada yang sekolah untuk jadi anggota dewan. Ada kok? Ada sekolah untuk jadi anggota dewan. SMA jurusan dewan. Ada? Tidak ada ya. Tapi orang berebut ke sana begitu. Nanti orang berebut ke sana. Persoalan kita bahwa dunia sekarang dia melihat bahwa ada tempat lain begitu. Yang juga memberi penghargaan lebih bukan karena dia pendidikan. Bukan karena dia sekolah. Bukan. Tapi dihargai karena apa? Karena investasi sosial yang dia lakukan. Dia buat baik. Dia bawa trek. Tapi pulang dari muat pasir, dia bawa satu red, dia singgah di punte tangga. Ini satu red, lu bikin WC. Besok lagi dia singgah lagi satu rumah. Dia investasi, dia hanya bagi-bagi pasir. Lantas datang pas saat kampanye, ada orang yang datang bilang, pilih saya sebagai anggota dewan dari partai ini. Saya bagi 50 ribu. Harga satu pasir, satu red, pasir satu red dengan uang 50 ribu sama atau tidak? Beda. Bedanya di mana? Bedanya yang satu datang pas kampanye, yang satu datang sebelum kampanye. Dia sudah investasi pasir tiap hari. Orang pilih yang mana? Kasih pasir atau kasih 50 ribu? Kasih pasir. Semua setuju? Sekarang ini bilang setuju, 50 datang. Ini kita bawa omong dulu. Jangan sampai satu ada pi Herodes pun jalan, satu ada pi jalan lain begitu. Ada dua jalan kita pakai. Anak-anak muda, saya kasih ingat. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain itu. Dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak boleh. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberi tanda. Kalau orang Majus diberi tanda, saya percaya adik-adik juga diberikan tanda oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan melawan kalau Tuhan suka kasih tanda. Ih Tuhan tanda mah dia pesek mah. Lu mau makan dia pesek, dia pemancung. Bukan yang itu Tuhan, yang di sebelah. Suka si tunjuk yang betul. Tidak Tuhan, dia rambut keriting, tidak tahu mandi Tuhan. Saya setengah mati. Mungkin Tuhan mau pakai adik-adik supaya dia rajin mandi. Begitu. Ada hal yang harus dipahami sebagai kehendak Tuhan di sini. Jalan lain itu adalah cerita bahwa kita tidak bisa lagi melihat kehidupan ini dalam sebuah buku. Kehidupan ini harus dilihat dari luar buku. Buku yang mana? Buku yang ini. Berapa banyak orang mau beli Alkitab lagi? Kemarin saya coba tanya di kolportasi, di toko buku Sinode, Gemit. Berapa banyak orang beli Alkitab sekarang? Bapak, penjualan Alkitab menurun Bapak. Sudah disurvei kok, kenapa ini di pendasar? Mungkin orang sudah aplikasi, lebih banyak aplikasi. Berarti kita tidak bisa sebut buku Alkitab lagi. Kita sudah sebut HP Alkitab atau Alkitab HP atau aplikasi Alkitab. Yang lebih tepat mana? Coba kita. Ini karena apa? Ini karena kita mau supaya apa? Supaya kita betul-betul menemukan apa maksud Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak hati-hati di sini, ada cerita golongan Herodes di situ. Anak-anak muda paling tidak siap kalau ada kompetitor baru. Muncul satu sarjana yang baru.
sarjana, kita langsung bilang, ih, ini le tambah sarjana ekonomi satu le di kampung. Tambah lagi sarjana hukum satu le di kampung. Kita surasa ini persaingan. Baru sama-sama sarjana, belum sama-sama kerja. Belum sama-sama kerja, tapi sudah merasa kompetitor. Di sini ada kok? Ada kok tidak yang merasa iri hati, jealous lah orang bilang. Tidak suka kalau ada pesaing baru. Sudah tidak usah di sarjana dulu. Ini kayaknya lebih enak kalau kita bicara nyong baru. Ada nyong baru. Ada nona baru. Kita hanya tiap kali ketemu dan dia kawan. Salam dulu kawan tuh. Tiap hari dia salam melalui dia kawan ini. Salam sampai, salam sampai, salam sampai. Terakhir dia bilang, ih beta nih sana bisa tidur gara-gara ini lu kawan. Dia curhat di dia kawan. Dia kawan curhat di dia kawan. Yang jadi yang mana? Yang jadi yang jembatan ini atau yang jadi yang dia nona yang satu? Ini pasti pengalaman. Pengalamannya, coba angkat tangan dulu yang bikin begitu tuh. Bakawan karena dia rasa dia kawan ini juga pesaing baru. Akhirnya dia bilang, sudah dia sudah mau. Dia bisu ada nyong. Ini menarik karena apa? Ini menarik karena kalau kita tidak hati-hati dalam cerita Natal ini, maka cara berpikir Herodes lah yang akan kita pakai begitu. Kita akan gampang bersandiwara seperti Herodes. Sesudah engkau menemukan dia, segeralah kabari kepadaku. Ini cerita juga sama dengan cerita orang muda. Saya tidak tahu di Kupang Barat. Tapi di Kupang sebelah sana itu ada begitu. Ada. Adanya apa? Adanya ini nona soalnya omong apa-apa tapi dia bilang, dia ada salam bale. Salam bale. Kita mendramatisir seolah-olah bahwa kita pun kawan ini ada salam. Padahalnya dia diam-diam sah. Dia tidak mau jawab karena apa? Karena dia masih sekolah. Tapi supaya kita terus berhubungan dengan dia, kita berdrama terus. Bersinetron terus. Sama seperti Herodes. Golongan ini kalau tidak bertobat. Bukan di sini ya. Golongan ini kalau tidak bertobat. Di sini tidak. Golongan ini kalau tidak bertobat, dia pencerita akan sama seperti Herodes. Golongan ketiga. Kalau teman-teman tidak hati-hati, kita juga akan sampai kepada, ini bukan hanya tegur para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, para pendeta, penatua, diaken, tetapi ini menegur orang Kristen semua. Karena apa? Karena orang Kristen itu, apalagi anak-anak muda itu, paling gampang hafal ayat. Saya nonton YouTube beberapa pendeta-pendeta yang pintar, yang menghafal ayat dalam satu kali durasi YouTube 15 menit, ada sekitar kurang lebih 20 ayat yang dia omong di situ. Ada 20 ayat. Kita hafal dalam kepala. Prosesnya apa? Apakah kemudian itu menjadi sama dalam tindakan? Tidak. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat ini mewakili orang-orang yang mengerti, tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Anak-anak muda, ini teguran yang jelas bagi saya untuk kita semua. Karena apa? Karena ketika kita bilang
bahwa pendeta Yandi itu khotbah bagus. Saya bilang tidak bagus. Iya, saya bilang tidak bagus. Karena apa? Karena begitu keluar dan bilang, "Ih, Pak Pendeta Yandi khotbah bagus." Saya tanya, "Khotbah dari mana?" "Ih, saya lupa Bapak. Lupa." Kita hanya ingat PE gigi. Kita ketawa dari awal sampai terakhir, tapi firman Tuhan kita tidak ingat. Itu yang dikatakan bagus. Ini koreksi untuk kita yang mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena yang kita harus kembali dalam kehidupan kita, itu bukan sekedar untuk membaca, bukan sekedar untuk percaya, tetapi juga untuk melakukannya. Kalau imam-imam kepala waktu itu, mereka juga yakin bahwa bintang yang di timur itu adalah bintang Raja Israel, mereka pasti turut serta dengan orang Majus. Tidak ada satu tindakan. Ini otokritik untuk kita. Otokritik untuk kita. Kalau Natal pemuda ini tidak bisa melahirkan perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang muda, tahun depan jangan bikin Natal lagi. Percuma saja. Karena apa? Karena Natal tidak membawa perubahan. Kita rubah tema. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang sama. Ya, kalau tahun depan masih pakai ini tema, kita tahun jalan yang sama. Supaya apa? Supaya jangan menuduh kita tidak mau berubah. Orang Majus ini mewakili perubahan orang-orang muda masa kini. Kalau seandainya orang Majus itu tidak diingatkan, mereka tetap kembali, saya percaya pasti mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Tapi karena mereka diingatkan dan mereka itu taat dengan tanda mereka, mereka taat dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Tidak ada cerita, tidak ada berbantah-bantah, tidak ada yang komplain di situ. Yang ada adalah jalan terus melalui jalan lain. Teman-teman pemuda, pemuda dan pemudi, salam. Siap berubah kok? Yang masih SMA coba angkat tangan. SMA angkat tangan. Pak Pendeta mau tahu yang SMA dulu. SMA dan kuliah lebih banyak atau tidak? SMA angkat tangan. Oke, ada di luar. Baik, terima kasih. Yang kuliah angkat tangan. Oke, tidak banyak. Yang tidak SMA dan tidak kuliah, angkat tangan. Angkat tangan. Yang tidak SMA sama tidak kuliah, angkat tangan. Anak muda. Oh, lebih banyak. Lebih banyak. Ini sudah tidak SMA dan tidak kuliah. Artinya bukan selesai. Tapi maksud saya tidak menjalani SMA dan tidak menjalani kuliah. Ya, saya hanya mau kasih tahu bahwa orang-orang Majus ini, mereka tidak melihat bahwa mereka ini pintar atau tidak. Ketika mereka sampai di Bethlehem, itu mereka menyembah. Mereka tidak mengandalkan kekayaan mereka. Mereka tidak membawa persembahan dan taruh di situ. Mereka tidak menjadi sombong. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah menyembah Raja orang Israel yang adalah juru selamat dunia. Ingat baik-baik. Ini orang Majus mengajarkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena emas, kemenyan dan mur itu persembahan terbaik. Tapi persembahan itu tidak mendahului penyembahan mereka kepada Tuhan. Penyembahan mereka kepada Tuhan itu menjadi yang pertama dalam hidup mereka. Karena itu spiritualitas seorang muda harus menjadi yang utama. Hidup di dalam Tuhan, doa, takut akan Tuhan.
anak muda saya kira harus berubah. Pakai helm di Kupang Barat bukan karena ada polisi di sini. Saya tidak pakai helm karena tidak ada polisi. Pakai helm itu karena keselamatan. Oh, saya tidak mau pakai helm, saya ini kan anak Tuhan. Coba tidak usah pakai helm, habis itu lari, kincang-kincang, baru lepas tangan karena anak Tuhan. Coba. Kalau Tuhan tidak kirim pivatokoa, jangan karena mentang-mentang anak Tuhan begitu. Jangan mentang-mentang karena bapak polisi, ada keluarga polisi, ada kenalan polisi. Namanya pakai helm. Namanya orang Kristen keluar dari rumah doa, iya, onen, iya. Ada tadi anak muda yang tidak datang di Natal Pemuda Klasis ini, dia doa. Yang tidak doa angkat tangan. Yang tidak doa, dia mau datang dari rumah, dia tidak doa. Dia siap, dia hanya semprot saja, modal semprot. Dia suka keluar, tidak doa. Coba angkat tangan. Oh, ada banyak. Ada juga, masih ada. Berubah ya, berubah. Karena apa? Karena orang Majus menyembah dia yang lahir itu. Raja orang Israel, juru selamat dunia itu. Mereka penyembahan dahulu. Spiritualitas manusia, spiritualitas orang muda ini dituntut di situ. Jangan omong kita punya kekayaan, jangan omong kita punya kekuatan, jangan omong kita punya kepintaran. Tunduklah di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kamu persembahkan itu berkenan kepada Dia. Yang terakhir. Negeri yang mereka tuju ini di mana? Jalan lain itu apa? Persoalan kita, seringkali kita berdebat jalan lain dalam hidup ini. Jalan lain di hidup ini. Itu apa? Negeri yang mereka mau tuju untuk kembali itu apa? Setiap orang, dia akan pulang ke dia rumah. Ini apa? Ini bukti bahwa kita tidak bisa tinggal di Bethlehem begitu. Kita harus kembali ke kita pun negeri. Kita harus kembali ke kita pun rumah. Kita harus kembali ke kita punya kehidupan. Kita harus kembali ke dalam pekerjaan kita. Apa yang kita bisa bawa? Yang kita bisa bawa adalah perubahan dalam hidup. Apa itu perubahan dalam hidup? Tutur kata kita, sikap kita. Sehingga orang tua kita menjadi yakin bahwa anak saya berubah. Dia dengar firman Tuhan, dia tidak mengantuk lagi. Sudah berubah. Dia sudah tidak mengantuk, dia langsung tidur. Jadi tidak pakai mengantuk lagi anak muda. Dia langsung. Ini penatua 5 periode ini begini sudah kalau khotbah ini lama mau mati. Itu perubahan. Itu tambah parah begitu. Tambah parah. Yang orang tua mau khotbah biar lama pun. Ya Bapak. Siap. Amin. Haleluya. Amin. Bap tua bilang pasti dia pasti minum ini. Kalau orang berubah lantas itu identik dengan minum? Tidak. Orang berubah itu identik dengan firman Tuhan. Orang berubah itu identik dengan karya Roh Kudus. Tidak perlu tunggu minum untuk berubah. Tidak perlu tunggu persekutuan doa datang, doa dan jamah. Botol-botol di Kupang Barat. Ini saya lihat ini sepertinya keluar dari sini tenang sah. Sudah.
Sudah. Bu. Saya tunjuk karena kita dua sama brewok begitu. Sama-sama ada pelihara jenggot. Sudah kok? Sudah. Proses kita menunggu media untuk berubah. Tidak, orang Majus tidak butuh media. Hanya butuh mereka tunduk di hadapan Tuhan. Perubahan itu, kalau pulang dari sini, berdoalah di tempat tidurmu yang biasa engkau menangis karena tidak dapat kerja, tidak dapat jodoh, tidak dapat apa yang kamu harapkan. Berdoa dan menangislah di situ. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat perubahan dalam hidup ini. Negeri itu, negeri kita. Kita akan pulang ke negeri kita. Jalan apa yang kita akan? Kita mau jalan enak kok. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Kita senang yang rame-rame, atau kita senang yang sepi-sepi? Pilihan ada pada kita. Karena perubahan itu tidak butuh orang banyak. Dia hanya butuh kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru.